Episode 11. Simpanan CEO dingin. Kekasih posesif. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe dan tinggalkan komentar terbaik kalian di video ini. Araf melirik ke arah Aeri yang terlihat memegang perutnya, membuat ia membelokkan mobilnya menuju restoran. "Lah Pak, kita mau kemana? Kok bukan ke arah kantor?" tanya Aeri panik melihat Araf yang masih tenang. "Pak, jawab dong, gak bisukan?" tanyanya yang kesal, karena diacuhkan sejak tadi. "Saya gak akan jawab kalau kamu masih panggil saya Bapak." "Emang saya Bapak kamu?" jawab Araf ketus yang membuat Aeri menganga. Ia tak pernah bisa menebak pikiran atasannya itu yang selalu penuh teka-teki. Semua perbuatannya seakan selalu salah di mata lelaki itu, yang bahkan sialnya, menjadi kekasihnya sejak beberapa menit yang lalu. Dengan pemaksaan pula. "Terus, saya harus panggil Bapak apa?" tanya Aeri bingung. Ia merasa Araf terlalu suka memaksa membuatnya tak menyukai sikap lelaki itu, berbeda dengan Samuel yang selalu perhatian, baik dan lembut kepadanya. Kenapa malah membicarakan Samuel dalam keadaan seperti ini? Berdosa gak sih memikirkan lelaki lain di samping kekasih sendiri? "Sayang," jawab Araf asal membuat Aeri mengerjapkan matanya lucu, entahlah, hari ini sudah banyak kejutan yang diberikan Araf membuat jantungnya berdebar tak normal. "Gak mungkin saya panggil itu di kantor kan Pak?" tanya Aeri memastikan. "Hanya ketika kita berdua," jawab Araf singkat. Punya pacar gini amat, batin Aeri dalam hati yang kesal dengan perintah Araf yang semakin menjadi. "Mas aja ya," tawar Aeri saat Araf menghentikan mobilnya di depan restoran mewah di hadapannya. "Terserah," jawab Araf seraya keluar dari mobil. Aeri termenung melihat Araf yang sudah turun sejak tadi, bahkan, tak mengajaknya ikut serta membuatnya cemberut. "Ayo turun, kamu pasti lapar kan?" ujar Araf yang sudah membukakan pintu untuk Aeri yang masih melamun membuatnya kaget. Ngagetin aja, untung tampan," ujar Aeri seraya mengelus dadanya karena kaget, membuat Araf menyunggingkan senyumnya tipis. Ya, dia masih enggan menampilkan senyum Pepsodentnya. "Kamu bisa gak sih manis sama pacar sendiri gitu?" gerutu Aeri yang seharian ini dibuat kesal oleh Araf. Bahkan, jika terus seperti ini tensi darahnya bisa naik drastis, karena ulahnya yang tak berperasaan. Araf menutup mobilnya dan memeluk pinggang Aeri mesra, membuat sang empunya kaget dan menatap Araf heran. Ia risih ketika Araf sangat dekat dengannya, membuat jantungnya semakin tak stabil dan seperti akan serangan jantung saja. "Nikmati saja, pacar," bisik Araf di telinganya. Aeri mengulum senyum mendengar bisikan Araf. Meski tak mesra, namun, mendamaikan hatinya karena suara lembut lelaki itu yang merdu di telinga. Aeri hanya bisa menuruti kemauan lelaki itu dan ikut masuk ke dalam. Ia tak menyangka Araf akan memesan tempat VVIP untuk mereka berdua, yang bahkan, masuk ke restoran mewah itu Aeri belum pernah. Biasa, dia hanya gadis kismin yang masih berpikir ribuan kali untuk menghabiskan gajinya. "Pesan menu yang kamu inginkan," ujar Araf dingin di seberangnya. Aeri melihat Araf yang masih membaca buku menu itu dengan cermat, membuat senyumnya tersungging. Ia sadar akan pesona Araf yang luar biasa, dan ketampanannya yang mampu mengalahkan idolanya. Namun, ia juga menyadari ada tembok besar di hadapannya, saat ia mulai berharap banyak dengan lelaki di hadapannya itu. Melihat Araf yang ikut menatapnya, membuat Aeri tersenyum kikuk dan memalingkan wajahnya ke buku menu di hadapannya. Ia tak ingin Araf tahu bahwa ia sedang mengagumi ketampanannya yang tingkat dewa itu. "Gak usah sembunyi begitu, aku tahu aku tampan," gumam Araf membuat Aeri salah tingkah dan merona. "Saya ayam crispy saja sama jus alpukat," ujar Aeri setelah melihat harga fantastis di hadapannya dan juga untuk mengurangi kecanggungannya. "Spaghetti dan cappuccino," ujar Araf singkat seraya meminta pelayan itu untuk pergi. "Orang kaya emang beda ya Pak?" Mas, kalau saya makan tanpa nasi itu rasanya kurang dan masih belum makan namanya," ujar Aeri terkekeh. "Saya jarang makan makanan berat," jawab Araf, yang entah kenapa ingin menjawab pernyataan Aeri yang tak penting itu.
Airi mengangguk pertanda mengerti, ia melihat pemandangan di luar dari lantai 2 itu. Di sana mereka hanya berdua membuat Airi gugup berduaan dengan atasannya. Sekelebat bayang malam itu membuat Airi tersipu, namun, mengingat kemesraan antara Araf dan Clarissa di kantor membuat hatinya tercubit dan patah hati secara bersamaan. Beberapa menit terdiam, akhirnya makanan mereka datang membuat Airi bernapas lega. Ia melirik ke arah Araf yang memulai makannya, membuatnya penasaran dengan rencana Araf menjadikannya kekasih gelapnya. "Mas, hubunganmu dengan Bu Clarissa baik-baik saja kan?" tanya Airi hati-hati seraya memulai suapan pertamanya. Araf menghentikan kunyahannya seraya mengangguk seraya menelan makanannya. "Baik, memangnya kenapa kamu kepo dengan hubunganku dan Clarissa?" tanya Araf menyelidik seraya kembali fokus ke makanannya. Suara Airi tercekat di tenggorokan, sebenarnya bukan jawaban seperti itu yang ingin didengarnya saat ini. Jelas sekali bahwa Araf hanya ingin menjadikannya pelampiasan, atau bahkan wanita simpanannya. Jahat sekali. Airi menggelengkan kepalanya pelan dan menyantap ayam crispy dengan tak berselera. Ia yang tak pernah berpacaran sebelumnya mendadak merasa nyeri di ulu hati. Bahkan, pacar pertamanya sangat mengenaskan, yang merupakan tunangan orang yang bahkan nyaris sempurna itu. Saya mendadak insecure mengingat Bu Clarissa yang sempurna. Mending Bapak lepaskan saya daripada harus melepas permata seperti Bu Clarissa. "Bukankah kalian sudah bertunangan?" tanya Airi yang semakin mencerca Araf membuat lelaki itu berdecak kesal. "Makan nasi setiap hari itu membosankan, Airi. Bagaimana bisa kamu bertanya hal yang sudah kamu tahu jawabannya?" seru Araf ketus seraya mengelap mulutnya. Ia tak menghabiskan makanannya karena Airi yang menghilangkan selera makannya. "Bosan? Berarti aku harus menunggu dia bosan sama aku, baru dia akan mencari yang lain." "Dasar buaya darat," batin Airi yang tak terima mendengar Araf semudah itu mengatakan bosan dalam sebuah hubungan. Airi menghabiskan makannya dengan cepat, ia menenggak habis jus alpukat yang dipesannya. Melihat ada bekas jus di sudut bibir Airi membuat Araf mendekatkan wajahnya dan membersihkan bekas jus itu dengan bibirnya. Airi membelalakkan matanya mendapat serangan mendadak seperti itu dari Araf. Lelaki itu selalu bersikap semaunya atas dirinya. Menolak pun ia takut, karena tak kuasa mengembalikan uang Araf yang sudah dihabiskan untuk bapaknya. Ia lupa, uang Araf tak akan habis meski 7 turunan sekalipun. Airi membeku di tempatnya, hingga Araf kembali ke tempatnya semula. Airi mengambil slingbagnya untuk mengalihkan rasa gugupnya itu. "Ayo Pak, kalau sudah selesai sebaiknya kita kembali ke kantor," ajak Airi dengan pipi merona. Araf bergeming membuat Airi gemas, ia yang sudah salah tingkah menjadi lebih salah tingkah lagi. Ia yang sudah kepalang berdiri segera berlalu terlebih dulu keluar dari ruangan itu. Baru setelah Airi keluar Araf terkekeh melihat wajah kekasihnya yang semerah tomat. "Menggemaskan sekali. Kalau sudah seperti ini aku ingin bawa dia ke ranjang saja," batinnya terkekeh seraya menyusul Airi yang sudah berada di depan sana. Dek, senyum yang sejak tadi terbit di bibirnya seketika memudar, melihat Airi sedang tertawa bersama dengan seorang lelaki di ambang pintu, bahkan, mereka terlihat sangat akrab membuat Araf mengepalkan tangannya dan mendengus kesal. Ia segera ke kasir dan memberikan kartunya, setelah itu ia berjalan menuju Airi yang masih tak menyadari musibah yang akan menimpanya nanti. "Ayo sayang, kita masih banyak pekerjaan," ujar Araf lembut seraya melingkarkan lengannya di pinggang Airi dengan posesif. Airi membelalakkan matanya mendapat perlakuan lembut seperti itu, tidak seperti Araf yang dikenalnya selama ini. Apakah lelaki ini berkepribadian ganda? Pikirannya jadi terlalu jauh kan? "Aku pergi dulu ya John. Sampai bertemu nanti," ujar Airi seraya melambaikan tangannya. "See you," balas John seraya membalas lambaian tangan Airi dengan senyum manis, membuat Araf menggemertakkan giginya. Ia mencekal tangan Airi kasar dan keras, membuat Airi meringis kesakitan hingga di depan pintu mobilnya. Ia membuka pintu mobilnya dan mendorong Airi agar segera masuk. Airi melihat Araf yang sedang murka dari balik kaca mobil seraya sedang berjalan menuju pintu kemudi.
Matanya nanar dengan hati dan pergelangan yang sakit dan memerah, mendapat perlakuan kasar dari Araf. Apa masih belum cukup dia melukai batin dan mentalku? Kenapa sekarang fisikku juga ikut menjadi korban keegoisannya? Batin Aeris Raya menahan air mata yang berusaha keluar. Ia tak ingin Araf tahu bahwa dia ingin menangis saat ini. Maaf, dia hanya teman sekolahku. Kami baru bertemu kembali setelah lulus. Aku tak berniat berdekatan seperti yang kamu pikirkan, ujar Aeris Rak berusaha menahan tangisnya. Ia mengelus pergelangan tangannya lembut, bahkan tanpa Araf sadari. Aeri melihat Araf sebentar, sebelum ia memilih untuk menatap jalanan di luar sana yang mungkin akan membuat perasaannya lebih baik. Araf mengebut membuat Aeri ketakutan. Namun, ia menahannya, karena takut membuat lelaki itu semakin murka kepadanya. Diamnya Araf sudah seperti malaikat pencabut nyawa bagi Aeri, yang bisa mengambil nyawanya kapanpun dia mau. Aeri bernapas lega saat mobil sudah sampai di parkiran khusus para petinggi perusahaan. Ia segera keluar dari mobil dengan menghembuskan napas berat. Araf berada di sampingnya membuat langkah Aeri melambat, karena tak ingin mendengar gosip baru tentang mereka nantinya. Ingat perintah saya, jangan dekat dengan lelaki manapun terutama Samuel, jika kamu tak ingin saya hukum, seru Araf lirih, namun, masih didengar oleh Aeri yang berada di sampingnya. Aeri tak menjawab, hanya melihat tubuh tegak Araf yang menjauh meninggalkannya sendirian. Ia mengembuskan napas berat berulang kali, mencoba mengurangi perasaan sesak di dadanya. Rasanya beban yang dipikulnya semakin bertambah, karena kesepakatan yang dilakukannya bersama sang atasan. Baru jadi pacar aja belagunya minta ampun, apalagi jadi suami. Bisa dikurung 7 turunan di dalam sangkar emas, gerutu Aeri seraya menghentakkan kakinya menuju lift. Hai Aeri, gua kangen tahu sama lo, semenjak jadi sekretaris Pak Araf kayaknya lu sibuk banget, sampai gak ada waktu buat mampir ke ruangan gua, sapa Lita membuat Aeri tersenyum ke arahnya. Iya, sibuk banget, apalagi setiap hari gua kena omel Pak Araf tahu, salah inilah itulah, gua gak paham apa kinerja gua yang buruk, atau dia punya dendam kesumat sama gua, gerutu Aeri mengeluarkan unek-uneknya membuat Lita terkekeh. Tapi poin plus buat kamu bisa berduaan dengan lelaki tampan setiap hari tahu gak? Kalau aku sih gak papa kena omel tiap hari asal sama CEO tampan kayak Pak Araf, goda Lita membuat Aeri bergidik ngeri. Amit-amit, kerja sama Pak Araf kayak kerja sama makemak baru PMS tahu gak, maunya marah-marah mulu. Selorohnya membuat Lita tertawa ngakak dibuatnya. Aeri memang suka ceplas-ceplos orangnya dan Lita suka, karena teman barunya itu selain baik, juga lucu dan humble dengan yang lain. Jangan suka ngehina Pak Araf, Ae. Nanti malah jatuh cinta lagi sama dia, ujar Lita mengingatkan membuat Aeri mengetuk dahinya 3 kali pertanda amit-amit, buang sial. Nauzubillahi min zalik, aku punya kekasih posesif kayak dia. Jawab Aeri bersama dengan dentingan lift yang berbunyi. Lita lebih dulu keluar dari lift sedangkan Aeri sendirian menuju ruangannya. Setelah beberapa kali menggibahi atasannya itu, entah kenapa ia merasa Araf seperti selalu dielu-elukan oleh karyawan yang lain. Tapi kenapa kepadanya dia sangat sadis dan kejam seperti itu? Apakah Araf sengaja membalasnya karena makiannya tempo hari? Pertanyaan itu membuat Aeri pusing, dan memilih untuk segera keluar dari lift dan mulai bekerja. Sudah banyak waktu yang ia buang hanya untuk memikirkan Araf, yang sama sekali tak pernah pengertian kepadanya.